Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita masih bisa bertemu lagi di channel Mudah Belajar Hukum. Terima kasih kepada semuanya yang masih tetap berada di channel ini. Kali ini saya mau memberikan materi mengenai pengertian hukum pidana. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus mengenal dulu apa yang namanya hukum pidana supaya kita bisa menyayangi hukum pidana. Jadi untuk memperoleh pengertian yang mendalam mengenai sesuatu, kita harus terlebih dahulu mengenal pengertian atau definisinya. Ini saya ada video, jadi video santai-santai ketika berada di rumah kumpul-kumpul dengan keluarga. Saya tanya mengenai hukum dan sanksi pidana. Apa sih hukum itu? Apa sih sanksi pidana itu? Cukup dengan satu atau dua kata saja. Mereka tidak mempunyai background hukum. Jadi saya ingin tahu, gitu. Saya ingin tahu pendapat mereka yang bukan background hukum mengenai hukum dan sanksi pidana. Kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mudah Belajar Hukum. Kali ini kita ada obrolan ringan. Ini mumpung ada beberapa saudara yang lagi ngumpul, kita tanya tentang hukum. Pertanyaan sederhana saja, tidak perlu yang sulit-sulit, hanya dijawab dengan satu atau dua kata. Ya, kita mulai satu kata tentang hukum. Ribet. Nggak real, nggak adil. Nggak real, nggak adil. Mengikat. Satu atau dua kata. Kurang transparan. Kurang transparan. Indonesia tidak kebal hukum. Satu lagi pertanyaan, ada satu lagi. Waduh. Kita mulai dari yang pertama tadi, satu atau dua kata ya, tentang sanksi pidana. Tumpul ke atas. Pencuri itu harus dipidana. Kalau koruptor ya, pidana. Nama penjahat itu. Sanksi pidana. Penjara. Berat. Harus adil. Harus adil. Sudah, hanya itu saja, hanya dua tentang hukum dan sanksi pidana. Nah, itu tadi obrolan ringan kita dari video ini. Jadi hanya ada berapa informan itu tadi atau responden, ada 4 atau 5 responden itu yang bisa kita simpulkan bahwa mereka ternyata kurang percaya kepada pelaksanaan hukum di Indonesia. Terbukti mereka mengatakan, ada yang mengatakan hukum itu harus adil. Bahkan ada yang mengatakan hukum itu tidak real dan tidak adil gitu. Tidak real dan tidak adil, berarti ada hukum yang real, ada kepastian hukum, tetapi ternyata itu tidak diaplikasikan, begitu ya kira-kira. Kemudian ada yang mengatakan ribet. Nah, ribet itu saya nggak tahu kenapa hukum itu ribet ya. Mungkin mungkin dia yang mengatakan ribet itu karena melihat pembuktian yang susah, prosedur yang kadang-kadang berbelit begitu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa hukum itu mengikat, betul sekali. Jadi hukum itu ada yang sifatnya mengatur dan ada yang sifatnya mengikat. Nah, kalau kita berbicara hukum pidana seperti ini, itu benar sekali bahwa hukum pidana itu sifatnya adalah mengikat atau memaksa. Ada yang mengatakan ketika saya menanyakan sanksi pidana, itu menyatakan bahwa hukum itu tumpul ke atas. Nah, ini adalah kesimpulan dari orang-orang yang istilahnya kurang kepercayaan terhadap hukum karena ada kasus-kasus tertentu begitu yang ketika diperhatikan itu, kalau misalkan ada pejabat atau orang-orang yang status sosialnya tinggi itu tidak terkena hukum. Seringkali kasih uang habis perkara, tetapi beda dengan yang status sosialnya rendah, pasti terjerat hukum. Makanya ada yang bilang hukum tumpul ke atas, begitu ya. Ada yang mengatakan hukum itu seperti air gitu, seperti air. Jadi air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi yang atas itu kering hukum, kering sanksi pidana, tetapi yang bawah itu tenggelam oleh aturan-aturan dan sanksi pidana begitu. Nah, sekarang kita akan melihat video berikutnya. Nah, ini video saya yang
lama sebenarnya ketika itu masih belajar untuk presentasi di depan kamera begitu. Biasanya nggak pakai kamera, kemarin belajar presentasi di depan kamera jadi kelihatan kaku, kemudian terlihat sangat formal, kemudian terlihat kalau keliru takut salah begitu ya. Nah ini, tapi kalau dibuang sayang, jadi ini dibuang sayang. Nah kita dengarkan dan kita review dengan santai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafrecht. Straf berarti hukuman dan recht berarti sanksi. Tapi apakah hukum pidana itu hanya berbicara mengenai sanksi? Nah itu tadi ada yang keliru. Jadi hukum pidana dari bahasa Belanda strafrecht. Straf itu artinya pidana, nestapa, penderitaan atau sanksi. Kemudian recht itu adalah hukum. Jadi dalam bahasa Belanda recht itu bisa diartikan dua ya, bisa diartikan hukum, bisa diartikan hak. Tetapi di sini kita artikan bahwa recht itu adalah hukum. Jadi hukum mengenai sanksi atau hukum mengenai pidana. Tetapi sebenarnya hukum itu tidak melulu mengenai sanksi. Jadi hukum pidana itu banyak yang dibicarakan, apalagi kalau kita tarik ke atas mengenai ilmu pidana. Ilmu pidana salah satunya adalah hukum pidana. Jadi di ilmu pidana itu atau ilmu hukum pidana itu ada yang namanya viktimologi, ada kriminologi, kemudian ada psikiatri kehakiman, kedokteran kehakiman dan lain sebagainya, banyak sekali. Kita kembali ke video. Apakah hukum pidana itu hanya berbicara mengenai sanksi? Akan kita bicarakan di pertemuan berikutnya. Kemudian dalam bahasa Inggris dinamakan dengan criminal law. Criminal berarti kejahatan, law berarti hukum. Maka hukum pidana atau criminal law berarti hukum yang mempelajari tentang kejahatan. Ya ini kalau dari bahasa common law adalah criminal law. Jadi hukum pidana adalah criminal law. Criminal itu adalah kejahatan, law itu adalah hukum. Jadi hukum mengenai kejahatan atau hukum mengenai kriminal. Kita lanjutkan. Simon mengatakan hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan-larangan yang dibuat oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa atau pidana barang siapa yang tidak mentaatinya. Maka menurut Simon ini unsur-unsur dari hukum pidana adalah yang pertama adanya perintah, yang kedua adalah larangan, yang ketiga bahwa hukum pidana ini dibuat oleh negara, kemudian yang keempat adanya sanksi. Nah ini unsur-unsur hukum pidana menurut Simon tadi sudah diberikan pengertian. Menurut Simon itu apa? Nah kalau kita tarik unsur-unsurnya itu adalah yang pertama adanya perintah atau larangan, kemudian yang kedua dibuat oleh negara, kemudian yang ketiga sanksi. Perintah, contoh perintah itu adalah memerintahkan supaya seseorang itu menolong orang lain yang berada dalam bahaya. Misalkan ada seseorang yang hampir tenggelam, kemudian kita berada di situ dan kita bisa berenang, kita mungkin untuk menolong orang itu, ternyata kita membiarkan saja. Nah itu tidak diperbolehkan. Itu adalah perintah yang wajib kita lakukan. Memberi makan kepada anak itu adalah perintah. Nah anak kecil memberi air susu kepada bayi, jadi seorang ibu yang memberi susu kepada bayinya itu adalah wajib atau perintah. Kalau misalkan perintah itu tidak dilaksanakan, maka bisa masuk ke dalam perbuatan pidana. Kemudian larangan, misalkan dilarang mengambil barang milik orang lain, dilarang melakukan serangkaian kebohongan untuk mendapatkan sesuatu itu atau penipuan begitu ya. Kemudian dilarang menghilangkan nyawa orang lain dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari larangan dalam hukum pidana. Kemudian perintah dan larangan ini bukan dibuat oleh segolongan orang atau bahkan individu, tetapi dibuat oleh negara melalui alat-alat negara atau lembaga-lembaga negara yang memang sudah diberikan kewenangan untuk membuat undang-undang itu. Kemudian adanya sanksi. Untuk membuat hukum pidana ini menjadi hukum yang mengikat atau memaksa itu diharuskan adanya sanksi. Jadi sifat hukum pidana ini memang adalah mengikat atau memaksa. Ini terbukti dari adanya sanksi. Misalkan dalam pencurian
dalam pencurian, larangan pencurian itu mengandung sanksi kalau itu dikerjakan adalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 5 tahun. Kemudian barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja itu diberikan sanksi selama-lamanya 15 tahun. Nah, kenapa sanksi itu harus dicantumkan di tiap-tiap pasal dalam aturan pidana? Ini untuk menghindari tindakan sewenang-wenang oleh penegak hukum. Kalau misalkan sanksi itu tidak dicantumkan sekalian di pasal itu gitu. Dalam asas legalitas itu dikatakan, jadi dalam asas legalitas itu dikatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun bisa dipidana kecuali telah ada aturan yang mengatur tentang itu. Nah, aturan tadi itu menyangkut perbuatan apa yang dilarang, kemudian kepada siapa bisa diterapkan, kemudian yang terakhir sanksinya berupa apa dan berapa besarnya. Nah, itu dalam asas legalitasnya. Kita lanjutkan pengertian hukum pidana menurut Van Hammel, yaitu semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar peraturan tersebut. Maka unsur-unsur hukum pidana menurut Van Hammel adalah adanya dasar atau aturan, kemudian dianut oleh suatu negara, dan adanya nestapa atau yang bisa kita sebut sebagai sanksi. Sebelum menuju kepada pengertian ketiga, ini pengertian yang kedua, ini hampir sama dengan pengertian yang pertama ya. Cuman menurut Van Hammel ini adanya larangan atau perintah, tetapi tidak dibuat oleh negara, bukan hanya dibuat oleh negara. Nah, ini menurut saya adalah pengertian yang lebih luas. Karena bisa jadi itu dibuat oleh masyarakat atau berlaku terus-menerus, turun-menurun pada satu kelompok atau pada satu masyarakat tertentu. Jadi kita bisa menyebutnya sebagai hukum pidana adat gitu. Berasal dari dikatakan oleh Pompey, yaitu semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu. Maka unsur-unsur hukum pidana menurut Pompey adalah adanya aturan, adanya perbuatan pidana, dan adanya sanksi. Jadi menurut ketiga pengertian ini yang kita sebut sebagai hukum pidana dalam arti sempit. Jadi kalau hukum pidana dalam arti sempit itu hanya difokuskan pada aturan-aturan yang ada, aturan-aturan yang dibuat. Aturan-aturan yang ada yang saya maksudkan adalah living law seperti tadi, jadi hukum pidana adat, atau aturan yang dibuat oleh negara. Itu jadi hukum pidana dalam contoh hukum pidana dalam arti sempit atau kita sebut sebagai hukum pidana material. Contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian Undang-Undang mengenai narkotika, Undang-Undang mengenai korupsi, Undang-Undang mengenai pencucian uang, Undang-Undang mengenai pornografi, dan lain sebagainya. Intinya adalah undang-undang yang mengandung muatan-muatan perbuatan pidana. Kita lanjutkan pengertian yang lebih luas. Melihat dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk yang pertama, menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Nah, ini menurut Mulyatno mempunyai pengertian hukum pidana yang lebih luas. Yang pertama sama dengan ketiga pengertian sebelumnya, yaitu menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Ini berarti larangan ya. Dengan disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggar. Sama. Jadi ini yang kita sebut sebagai hukum pidana dalam arti sempit atau hukum pidana
material. Nah, sebelumnya Mulyatno mengatakan bahwa aturan ini itu sudah dibuat oleh negara. Kita lanjutkan. Pengertian pertama ini biasa kita namakan sebagai hukum pidana material. Yang kedua, Mulyatno mengatakan bahwa hukum pidana menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Pengertian kedua merujuk kepada pertanggungjawaban pidana, karena tidak semua orang yang telah melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Arti kapan dalam pengertian ini bukan hanya mengandung pengertian waktu, tetapi keadaan tertentu. Pengertian yang kedua menurut Mulyatno adalah pertanggungjawaban pidana. Ini yang membedakan dengan pengertian-pengertian yang lain. Pengertian yang lain hanya mengacu pada hukum pidana dalam arti sempit, kemudian hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Tapi menurut Mulyatno ini ditambahkan dengan pertanggungjawaban pidana. Kenapa harus dibahas tersendiri pertanggungjawaban pidana ini? Karena tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana itu dikenakan sanksi pidana. Contoh, anak kecil yang dia tidak tahu atau belum mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Ketika dia melakukan kesalahan yang bersifat pidana, itu tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana. Contoh, seorang anak mengambil batu kemudian melemparkan batu tersebut ke temannya, mengenai temannya kemudian berdarah. Nah, tidak bisa anak ini kemudian dilaporkan ke polisi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Kemudian orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan terpaksa, nah ini juga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Contoh yang lain adalah orang gila atau tidak sehat akal pikirannya. Jadi keadaan jiwanya itu terganggu. Nah, itu juga tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana. Kita lanjutkan. Yang ketiga, menurut Mulyatno, yaitu menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Pengertian yang ketiga ini, pengertian atau pembagian yang ketiga ini dapat dikatakan atau biasa disebut sebagai hukum acara pidana. Jadi apabila ada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, tidak serta-merta orang ini dikenakan sanksi pidana hanya karena aturan sudah menyebutkan demikian, tetapi melalui prosedur tertentu maka orang ini dapat dikenakan sanksi pidana. Dari beberapa pengertian menurut Pompey, Simon Van Hammel, kemudian Mulyatno, ketiga pengertian pertama kita sebut pengertian hukum pidana dalam arti sempit. Kemudian menurut Mulyatno adalah pengertian hukum pidana dalam arti luas. Ya, pengertian yang ketiga menurut Mulyatno adalah mengenai prosedur. Jadi criminal procedure yang kita kenal sebagai hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Jadi lebih familiarnya adalah hukum acara pidana. Hukum acara pidana ini membahas bagaimana seseorang itu bisa diberikan tindakan atau diberikan sanksi ketika dia telah melakukan tindak pidana. Karena tidak bisa seseorang yang sudah melakukan tindak pidana kemudian langsung kita berikan sanksi. Contoh, si A telah melakukan pencurian, kemudian si B yang melihat A telah melakukan pencurian tadi kemudian membawa si A ke penjara. Kamu harus masuk penjara karena berdasarkan pasal 362, seseorang yang telah mengambil barang milik orang lain maka dia dihukum penjara selama 5 tahun. Ayo kamu masuk ke penjara. Itu tidak bisa. Tetapi harus melalui serangkaian prosedur. Nah, ini yang kita namakan hukum acara pidana. Melalui laporan polisi, kemudian melalui penyelidikan, penuntutan, persidangan dan lain sebagainya, sampai akhirnya hakim memutuskan bahwa dia bersalah
dan harus dikenakan sanksi pidana. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa pengertian hukum pidana bisa kita tarik menjadi dua. Yang pertama adalah hukum pidana dalam arti sempit seperti pendapatnya Pompe, Van Hammel, dan Simon yang hanya merujuk pada aturan-aturan yang ada, aturan-aturan yang dibuat negara yang berisi perintah, larangan, dan mengandung sanksi. Kemudian pengertian dalam arti luas. Pengertian dalam arti luas sebagaimana yang telah dikatakan oleh Mulyatno adalah hukum pidana dalam arti sempit atau hukum pidana material, kemudian pertanggungjawaban pidana, dan yang terakhir adalah hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Nah, saya kira untuk pengertian hukum pidana saya cukupkan sekian. Untuk mahasiswa saya, tolong komen di bawah, jawab pertanyaan ini. Satu atau dua kata saja ya, satu atau dua kata saja mengenai hukum pidana. Hukum pidana itu apa? Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih tetap berada di channel Mudah Belajar Hukum. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan saya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.